Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita bertemu lagi dengan Mas Karibet Channel. Saya Diki Purwandi ditemani dengan jagoan saya Muhammad Mesal Khalid. Nah, jadi pada kesempatan kali ini guys, kita akan bahas lagi tentang seri troubleshooting unit 773E Caterpillar ya. Nah, ini pasti sangat menarik sekali nih guys. Mohon disimak sampai habis ya, sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini guys, kita akan bahas lagi nih proses troubleshooting suatu unit, yaitu 773E Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi 773E Caterpillar ini adalah unit yang diproduksi oleh pabrik Caterpillar. Nah, jadi dia memiliki kompetitor ya sahabat sekalian, yaitu HD465-7 punya Komatsu ya sahabat sekalian. Nah, jadi di antara kedua unit ini bersaing ketat ya, dan di antara keduanya punya kelemahan dan kelebihan ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan menjabarkan terkait dengan problem yang pernah kita alami, yaitu problem error elektrik engine tidak mau start ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tapi di sini terjadi kejadian unik ya sahabat sekalian, karena kita sekali lagi tertipu di sini sahabat sekalian. Kita melakukan pengecekan yang terlalu mendalam di sisi yang sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya ya sahabat sekalian, tapi itu sangat berpotensi untuk menipu semua teman-teman yang mendapatkan problem ini ya sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian mohon disimak karena ini pasti sangat menarik nih sahabat sekalian. Nah, sebelum kita membahas proses troubleshooting ini, mohon di subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian, agar channel kita ini segera menjadi channel yang besar dan bermanfaat bagi banyak rekan-rekan mekanik di seluruh pertambangan di Indonesia ini sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya akan menjabarkan gejala-gejala yang kita temukan di lapangan sahabat sekalian. Nah, jadi gejala-gejalanya yang kita temukan pada saat itu ya, pada unit 773E Caterpillar ini adalah yang pertama, jadi engine-nya ini shutdown tiba-tiba ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat unit operasi dia berjalan, tiba-tiba engine-nya langsung shutdown atau engine-nya langsung mati ya sahabat sekalian. Nah, ini operator langsung kaget nih sahabat sekalian. Nah, jadi langsung melaporkan ke tim plan atau tim maintenance, dan kita segera mendatangi unit ini ya sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah engine tidak bisa di start kembali. Jadi dia bukan hanya tidak bisa running, tapi dia juga tidak bisa start sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, panelnya itu blank nih sahabat sekalian, mau di on atau di off itu tidak ada perubahan ya. Jadi pada saat kita mencoba meng-on-kan kunci kontak itu tidak ada perubahan, tidak ada terjadi penampakan unit ini atau display monitor itu di posisi on sahabat sekalian. Jadi dia tetap blank saja, kayak baterainya tidak disambung ya, atau disconnect baterainya di disconnect seperti itu. Nah, akan tetapi sahabat sekalian yang keempat ini, jadi pada display panel itu muncul error kode ya, atau aktif kode, yaitu 3624802 ya sahabat sekalian. Jadi dia bisa diartikan dengan cat data link erratic, intermittent, atau incorrect sahabat sekalian. Nah, biasanya untuk
kode ini yang mana FMA-nya adalah 02, nah itu biasanya putus nih sahabat sekalian untuk wiring atau kabelnya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada tulisan serve code ya atau service code. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian harap dipahami ya. Jadi kalau ada unit 773E atau 777D ya, yang mana dia sedang problem electrical atau error electrical, maka ketika dia ada muncul kode atau tulisan service code di sebelah kanan panel CAT MS itu ya sahabat sekalian ya. Nah, itu ada tulisan service code. Nah, itu artinya problem itu sedang terjadi sahabat sekalian. Nah, akan tetapi kalau dia hanya kodenya saja tanpa ada tanda service code itu, yang ada di ujung kanan atasnya display itu ya sahabat sekalian. Nah, itu artinya dia hanya problem yang tersimpan ya. Jadi seperti itu ya sahabat sekalian. Jadi yang kita temukan adalah pada saat itu kode service code-nya itu muncul. Itu menandakan bahwasanya memang problemnya ini sedang terjadi nih sahabat sekalian. Jadi ada error pada electrical system. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melakukan analisa dan proses troubleshooting daripada unit kita ini sahabat sekalian, marilah kita sejenak menyimak penjabaran daripada cara kerja konektisitas antar ECM atau Electronic Control Module di unit OHT sahabat sekalian. Nah, khususnya di OHT truk 773E Caterpillar yang akan kita tangani ini ya sahabat sekalian. Nah, jadi kita bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan. Nah, jadi pada unit 773 itu sangat mirip dengan unit 777D Caterpillar ya sahabat sekalian. Nah, ini bisa dibilang 773 ini adiknya 777 ya. Nah, kita bisa lihat di sana ECM-nya itu ada, nah kita bisa hitung di sana ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ditambah dengan ECM TPMS. Jadi dia bisa dikatakan ECM-nya adalah 5 ya. Yang pertama adalah ECM engine, kemudian yang kedua adalah ECM chassis atau transmisi, kemudian yang ketiga adalah ECM brake, yang keempat adalah ECM message center module atau monitor ya sahabat sekalian ya. Nah, yang kelima adalah ECM untuk TPMS. Akan tetapi sahabat sekalian, untuk 777D atau 777E yang seri 1 nih sahabat sekalian ya, itu untuk TPMS-nya itu tidak ada berkaitan dengan ECM-ECM lain sahabat sekalian. Jadi untuk mendeteksi kerusakan pada pilot atau TPMS modul ini, dia menggunakan aplikasi sendiri ya sahabat sekalian, namanya aplikasi TPM-PC ya sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat di layar ya. Semua ECM yang ada di 777D atau 773E ya sahabat sekalian ya, itu dihubungkan dengan connectivity yang diberi nama yaitu CAT Data Link sahabat sekalian. Nah, jadi CAT Data Link ini dia menghubungkan antar ECM nih sahabat sekalian ya. Jadi ada beberapa informasi-informasi penting yang mana harus semua ECM itu sinkron ya sahabat sekalian. Nah, banyak sekali ya, seperti engine speed sensor, kemudian ground speed unit. Nah, itu semua ECM dia harus terkoneksi. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana semuanya terhubung nih sahabat sekalian. Nah, sebenarnya di sana juga ada kabel yang bernama CAN Data Link ya sahabat sekalian. Nah, sebenarnya itu mirip sih dengan CAT Data Link. Nah, akan tetapi bisa di spesifikan lagi, CAN Data Link adalah penghubung antar ECM. Sedangkan CAT Data Link dia juga menghubungkan ke service tool untuk pengecekan nih sahabat sekalian ya. Nah, jadi seperti itu untuk lebih spesifiknya lagi.
Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian, sangat sederhana sekali untuk sistem connectivity daripada antar ECM ini. Dia dihubungkan oleh wiring cat data link. Nah, wiring cat data link ini dia memiliki ciri khas nih sahabat sekalian, yaitu kabelnya antara kedua signal, ya, bisa dikatakan dia semacam kayak min plusnya itu ya. Dia twice sahabat sekalian ya. Twice itu memelintir ya sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di layar. Nah, dia adalah memelintir, bentuknya seperti yang ada di layar itu sahabat sekalian. Nah, itu ciri khasnya seperti itu. Nah, kenapa kok wiring atau kabel cat data link ini dibuat memelintir atau twice? Itu dikarenakan dia tujuannya adalah untuk memperkuat signal daripada connectivity itu sendiri sahabat sekalian ya. Nah, jadi networknya itu semakin kuat ketika tipenya adalah twice antara kabel penghubung antar ECM ini sahabat sekalian. Jadi tujuan utamanya adalah memperkuat signal daripada connectivity antar ECM ya sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita akan bahas proses troubleshooting yang kita jalankan waktu itu ya, dan yang jelas kita alami bersama saya dan teman-teman saya, seperti itu ya sahabat sekalian. Jadi karena ini adalah errornya itu cat data link, maka dari itu kita fokus ke kabel cat data link nih sahabat sekalian ya. Nah, jadi semua kabel cat data link yang menghubungkan antar semua ECM itu kita lepas ya, terutama yang dari engine ini sahabat sekalian ya. Nah, yang dari engine terutama itu kita lakukan pengecekan continuity, open circuit kita cek ke semua ECM nih sahabat sekalian. Jadi kita buka semua konektor ECM, kemudian kita lakukan proses pengukuran hambatan ya, dan juga continuity, dan hasilnya adalah kita menemukan semua kabel tidak ada yang putus atau tidak ada yang open nih sahabat sekalian, normal-normal saja. Jadi hambatannya itu mungkin di kisaran 0 sampai 0,5 ohm ya. Nah, itu kabel bagus nih sahabat sekalian, atau wiring yang normal. Dan di continuity pun dia menimbulkan bunyi ya di avometer, itu artinya dia nyambung sahabat sekalian, tidak ada kelainan yang ada di kabel cat data link. Nah, jadi lucunya itu ya sahabat sekalian ya, kita saking fokusnya ke kabel cat data link, kita berulang-ulang melakukan pengukuran di kabel cat data link ini sahabat sekalian, yang menghubungkan antar ECM ya. Sampai kita lepas lagi, kita pasang lagi, kita ukur lagi, dan berulang-ulang seperti itu. Nah, tidak membuahkan hasil nih sahabat sekalian, errornya masih ada, unitnya tetap tidak bisa start ini sahabat sekalian. Nah, jadi keesokan harinya ya, kita melanjutkan troubleshooting ini sahabat sekalian. Nah, jadi sampai akhirnya ada seorang kawan kita yang sudah pernah mengalami problem ini sahabat sekalian. Jadi ternyata nih sahabat sekalian, error cat data link yang muncul di display panel ya, jadi 36248/02 itu ternyata ini sahabat sekalian, dikarenakan fuse dari controller transmisi yang putus nih sahabat sekalian. Nah, jadi powernya transmisi itu sahabat sekalian ya, powernya plus untuk transmisi, yang mana dia memberikan energi kepada ECM chassis atau ECM transmisi nih sahabat sekalian, itu hilang sahabat sekalian karena fuse-nya putus ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini nih sahabat sekalian, seolah-olah ini transmisi chassis ECM-nya atau ECM chassis ya, itu hilang sahabat sekalian di operasional antar ECM. Nah, itu hilang, tidak ada ini ECM chassis. Makanya muncullah error
248 cat data link. Karena cat data link adalah penghubung antar ECM, sahabat sekalian. Nah, errornya adalah cat data link. Itu dikarenakan power dari ECM chassis itu hilang, sahabat sekalian. Jadi memang ECM chassisnya di sini tidak beroperasi, ya. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat sekalian. Nah, kenapa kok dia tidak bisa start, sahabat sekalian? Dikarenakan ECM transmisi adalah otaknya daripada semua ECM di unit 773E dan juga di unit 777D nih, sahabat sekalian. Nah, ECM transmisi atau ECM chassis adalah otaknya. Jadi ketika mau melakukan start ya pada unit truk Caterpillar, ketika ada keanehan pada ECM transmisi, maka dia tidak akan bisa start, sahabat sekalian. Tidak akan bisa crank, sahabat sekalian. Nah, kenapa? Karena di sanalah safety device berada ya, sahabat sekalian. Nah, jadi semua safety device ada di ECM transmisi ini, sahabat sekalian. Contohnya nih, sahabat sekalian ya, lever transmisi itu dalam kondisi dia masuk speed ya, sahabat sekalian. Nah, itu bisa dipastikan dia tidak akan bisa crank atau tidak akan bisa start ya, sahabat sekalian ya. Nah, itu adalah safety device daripada ECM transmisi. Nah, jadi kalau ECM transmisinya hilang, ya bukan hilang dicuri orang nih, sahabat sekalian, tapi hilang powernya dan dia tidak terbaca di sistem connectivity antar ECM, maka dia akan melakukan perlindungan, yaitu tidak bisa start, sahabat sekalian. Nah, jadi analisanya seperti itu ya, sahabat sekalian. Karena salah satu ECM-nya hilang untuk connectivity-nya, maka error cat data link-nya muncul nih, sahabat sekalian. Nah, begitu juga dengan ECM lain. Jika power dari ECM engine, ECM brake juga hilang, maka dia akan muncul juga yang namanya error cat data link ini ya, sahabat sekalian, yaitu 248. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat sekalian. Oke, sahabat sekalian, coba kita lihat di layar ya, sahabat sekalian ya. Nah, jadi untuk rangkaiannya adalah dari kunci kontak nih, sahabat sekalian. Jadi ke terminal S atau C ya, atau ke terminal untuk start itu, sahabat sekalian. Nah, terminal C pada kunci kontak ini, sahabat sekalian, dia akan menuju ECM transmisi atau ECM chassis dulu nih, sahabat sekalian. Nah, dia ke ECM chassis, kemudian diolah di sana dan dia dikeluarkan dari atau keluar dari ECM chassis itu menuju solenoid starting motor, sahabat sekalian. Nah, jadi kalau ECM chassisnya ini tidak terbaca di sistem unit kita ini, sahabat sekalian ya, nah bisa dipastikan dia tidak akan bisa start, sahabat sekalian. Nah, ditambah lagi dengan hilangnya ECM chassis pada sistem unit ini, maka dia akan bisa dipastikan menimbulkan error kode atau aktif kode yang aktualnya benar-benar aktif dengan tanda service code yang muncul di display panel itu, sahabat sekalian ya. Nah, jadi itulah kenapa ECM transmisi bisa dikatakan sebagai ECM inti atau rajanya ECM di unit truk Caterpillar ya, sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah proses troubleshooting dan analisa yang kita jalankan ya pada saat itu, dan kita ganti fuse 10 ampere dari power untuk ECM chassis ini ya, sahabat sekalian ya. Setelah itu unitnya kembali normal, sahabat sekalian, dan problemnya pun hilang. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah penjabaran daripada proses analisa dan troubleshooting dari problem 773E Caterpillar ini ya, sahabat sekalian.
Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya sehingga channel kita ini bisa menjadi channel yang besar dan bermanfaat bagi banyak rekan-rekan mekanik kita ini, sahabat sekalian. Saya akhiri Mas Karibet Channel, Diki Purwandi, dan jagoan saya Muhammad Mesal Khalid. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.